salah satu penghalang kenapa amal ibadah kita tertolak bukan kurang syarat dan rukunnya. Kadang-kadang syarat dan rukunnya cukup, tapi amal kita masih bersinggungan dengan dosa. Atau dalam ada qaulaz zur wal amal bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyati ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang mengandung dosa, perbuatan dosa dan kesia-siaan, maka Allah tidak membutuhkan amal puasanya. Ini pun terkenal bahwa Ramadan memang panas. Cuma di tahun ini kalau kita rasakan tidak sepanas tahun-tahun sebelumnya karena banyak hujan. Nah, As-Sabuni menyampaikan inilah salah satu rahmat Allah. Kenapa kemudian Ramadan dalam bilangan bulan Hijriah perhitungan Qamariyah bukan Syamsiyah. Perhitungan Qamariyah itu lebih cepat paling tidak 10 hari. Karena lebih cepat dibandingkan perhitungan Masehi paling tidak 10 hari, lebih cepat 10 hari, maka putaran Qamariyah bilangan tahun Hijriah itu akan berputar di antar semua musim. Makanya tidak heran kemerdekaan kita di bulan Agustus, di bulan Ramadan. Padahal di bulan Agustus. Sekarang bulan April. Terkadang bertepatan pula Ramadan dengan liburnya anak-anak di bulan Juni-Juli. Terkadang kemudian bertepatan dengan kedatangan perayaan Natal agama orang. Hampir berkaitan, artinya apa? Hampir bertepatan waktunya. Ini menunjukkan betapa rahmat Allah. Kenapa Ramadan dalam bilangan Qamariyah Hijriyah? Karena agar semua musim bisa dirasakan di bulan Ramadan, supaya kebutuhan nutrisi Ramadan terpenuhi. Karena di bulan Ramadan terkadang bisa merasakan buah-buah musim dingin, sebagaimana di bulan Ramadan juga bisa merasakan buah-buah musim panas. Plus kemudian keadilan dari Allah, di mana dengan perputaran seperti ini maka semua penduduk dunia di belahan bumi manapun akan merasakan keadilan Allah, di mana puasa mereka terkadang lebih lama, terkadang lebih sebentar. Jadi inilah bagian dari keadilan Allah. Ada yang puasanya sampai kemudian hampir 18 jam. Dengan diputarnya waktu, maka terkadang kurang, terkadang kemudian memang juga agak lebih. Sebagaimana kemudian di kita di wilayah Khatulistiwa, di mana Ramadan kita tidak selalu 14 jam, kadang lebih, kadang tidak, tergantung kemudian perputaran waktu. Artinya apa? Artinya inilah bagian dari bagaimana agama kita sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai juga dengan tabiat alam kita, dan juga kemudian untuk kepentingan kita. Dan Allah tidak akan menjalimi kebutuhan nutrisi di bulan Ramadan akan terpenuhi dengan perputaran bilangan Hijriah Qamariyah seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa Ramadan menjadi Syahrul Ramadan, bulan yang masyhur, terkenal dengan amal ibadahnya, terkenal di dalamnya dengan karakter sifat alamiahnya, lalu kemudian dia menjadi bagian dari milik semua agama samawi. Cuma ada yang mempertahankan seperti kita insya Allah, dan ada yang berubah-ubah sehingga mereka sudah tidak lagi mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Pantas lalu kemudian mereka disebut sebagai maghdubi alaihim waradhdallin, kelompok yang dimurka dan kelompok yang menyimpang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an ini bagian dari fadilah keistimewaan Ramadan, di mana Ramadan diistimewakan dengan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran punya 3 fungsi: hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk memberikan gambaran tentang hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kita ambil contoh misalkan ihdinas siratal mustaqim. Inilah hudan, inilah petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa jalan yang terbaik
dalam konsep hidup yang harus diikuti adalah shiratal mustaqim, jalan lurus, jalan benar, jalan yang gak bengkok, jalan yang benar-benar terarah, jalan yang benar-benar fokus menuju satu titik sasaran, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak belok, tidak diarahkan kepada sesuatu yang membingungkan, lurus. Kalau kita bertanya tentang alamat dan alamatnya dikatakan lurus aja. Nanti kalau mentok di situ rumahnya enak, Pak. Nyarinya enak, tinggal lurus. Kalau mentok di situ tempatnya. Tapi coba kalau kemudian ada orang mengarahkan kita ke arah kanan sebentar, sekitar 100 meter, belok kemudian ke arah kiri, di situ ada kemudian sebuah gang, belok lagi ke kanan, baru 1-2 belokan aja udah bingung kita. Makanya agama Islam itu nggak membingungkan. Agama Islam itu amat sangat rasional. Hatta orang terkait erat dengan istinja bisa masuk Islam. Nun jauh di sana negeri Paman Sam, ada binatu. Binatu itu kerjanya memilih pakaian untuk kemudian dicuci. Kebetulan dia melihat ada sebuah kejanggalan pada satu pakaian yang sering dia terima, yang ternyata meskipun mau dicuci tetapi tidak mengandung unsur-unsur bau yang menyengat. Sementara rata-rata orang Amerika, apalagi kemudian pakaian dalamnya luar biasa wangi. Saking kemudian terlalu sering dia menerima perbedaan seperti itu, akhirnya dia nanya, yang ternyata memang seorang mahasiswa yang berasal dari Timur Tengah, beragama Islam seperti kita. Dan Timur Tengah juga ada yang non-muslim. Di Palestina itu banyak juga orang-orang non-muslim. Termasuk negara-negara yang lain, tidak 100% kemudian muslim. Ada juga kemudian pendatang-pendatang non-muslim. Atau orang-orang yang mempertahankan agama lama, yaitu Nasrani. Di Palestina adalah orang-orang Nasrani yang sudah lama tinggal di sana. Bahkan sebelum Islam datang di zaman Umar bin Khattab, Nasrani sudah besar di sana. Dia bertanya, dan dengan simpel dia mengatakan, agama kami mengajarkan jika kami buang air, kami harus istinja. Kalau nggak bisa istinja, istijmar. Istijmar itu berarti menggunakan batu dan yang sejenisnya untuk bersuci pengganti dari air, sifatnya hukmi. Apa itu sifatnya hukmi? Yang disebut dengan istinja menggunakan air sifatnya hissi. Hissi itu berarti langsung pada tubuh dengan penggunaan air, lalu kemudian bersih, benar-benar bersih. Karena air adalah alat pembersih utama. Maka hissi sifatnya benar-benar bersih. Tapi kalau hukmi, pakai batu misalkan, pakai tisu, pakai daun, mungkin masih ada bau ya Pak ya? Mungkin masih ada yang tersisa, karena penggunaan batu cukup 3 kali. Mungkin masih ada yang tersisa, aroma masih tetap melekat. Tetapi secara hukum suci. Secara hukum tetap sah. Mirip dengan tayamum. Wudu itu sifatnya hissi, langsung. Penggunaan air digunakan untuk berwudu. Bersih jelas. Air adalah alat suci utama. Begitu tidak ada air, pakai wudu, pakai tayamum. Logika Pak, kalau menggunakan debu dalam bertayamum, muka bersih apa tambah kucel? Muka berdebu ya tambah kucel. Apalagi tangannya belum bisa ditentukan dari mana asalnya ketika dia memegang sesuatu.
Tetapi tayamum menggunakan debu ketika tidak ada air, meski pakai debu cukup untuk pengganti wudu, bahkan pengganti mandi. Sifatnya apa? Hukmi. Meski tidak isi langsung ke bagian tubuh dengan bersih sebersih-bersihnya, tapi secara hukum cukup. Itu yang disampaikan, hanya itu saja. Kami dalam agama kami, kalau kami buang air besar ataupun kecil, diperintahkan istinja atau istijmar. Jadi wajar kalau kemudian ternyata begitu dicuci tidak ada yang menyengat, apalagi kalau kemudian orangnya senang dengan parfum. Pakaian dalam, pakaian luar gabung di situ, parfumnya masih melekat, pakaian dalamnya enggak kemudian beraroma, maka tentu saja kelihatan masih bersih. Sementara mereka tidak beristinja, tidak beristijmar, kalaupun kemudian seperti itu ala kadar, maka aromanya menyengat. Itu menimbulkan hidayah. Si binatu ini ujung-ujungnya masuk Islam, karena secara logika urusan begituan sudah diatur. Apalagi urusan besar pasti diatur dengan sebaik-baiknya. Maka akhirnya kemudian Shiratal Mustaqim ini jalan lurus, mudah dipahami, gampang dicerna, gak berbelit-belit. Tuhannya satu, ahadun ahad. Gak ada istilah satu adalah tiga, tiga adalah satu. Sampai profesor botak sekalipun itu gak bisa mencerna kalau satu adalah tiga, tiga adalah satu. Menunjukkan apa? Shiratal Mustaqim itu adalah betul petunjuk, hudan. Cuma perlu dijelaskan, jalan lurus ini jalan duniawi. Apa jalan apa sebenarnya Shiratal Mustaqim ini? Maka digambarkan wa bayyinatin minal huda. Ada yang disebut dengan bayinat, yaitu yang memberikan konfirmasi. Dikonfirmasi oleh ayat berikutnya, yaitu an'amta alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurka atau orang-orang tersesat. Nah, kalimat ini menunjukkan furqan juga. Selain menjelaskan, di situ ada furqan, bahwa harus beda antara yang mendapatkan nikmat, yang dimurka, dan kemudian yang menyimpang. Tiga kelompok yang tidak boleh bersatu, tiga kelompok yang tidak bisa gabung dalam satu tempat, maka disebut dengan furqan. Oleh sebab itu, kalau kita mengimani Al-Quran, karakter kita harus beda. Kalau kemudian karakter kita sama saja, maka berarti Quran itu tidak mensibgah, tidak membuat celupan, tidak membuat diri kita punya karakter khas. Itu Pak. Kenapa kemudian hudan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa ini Quran petunjuk, sebuah guide buat kita menjalani hidup. Kalau kemudian belum terlalu paham dari satu ayat, maka dijelaskan oleh ayat yang lain. Oleh sebab itulah kemudian Al-Fatihah ini pun bayinat, dijelaskan lagi bayinatnya, dikonfirmasi lagi oleh siapa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu adalah bayinat. Bayinat dari mana? Pertama, Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh orang-orang yang bertakwa. Disebutkan karakternya dari mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Itulah bagaimana kemudian hudannya, yaitu karakter-karakter yang dijelaskan dari mulai kemudian keimanan, lalu kemudian menegakkan sholat, menginfakkan harta. Itu bagian dari kemudian bayinat bahwa Shiratal Mustaqim tersebut penjabarannya adalah keimanan dalam posisi akidah,
sholat dan kemudian infak atau zakat dalam posisi syariat dan lain sebagainya. Lalu termasuk kemudian bainatnya adalah ketika an'amta ini ditafsirkan dengan kalimat muttaqin, lalu kemudian maghdub alaihim waladdallin ditafsirkan sebagai orang kafir dan orang munafik. Ini contoh bagaimana kemudian di situ ada hudan, ada bainat, dan kemudian ada furqan. Apa furqannya? Orang bertakwa harus beda dengan orang kafir dan orang-orang munafik. Tidak boleh karakter orang munafik dan orang kafir menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sekelumit contoh bagaimana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Diistimewakan Ramadan dengan Al-Qur'an, dan Quran itu mendapatkan keistimewaan. Di antaranya adalah di dalamnya ada petunjuk, penjelasan dari petunjuk, dan dia adalah surah dan ayat yang kalau diamalkan akan membuat kita berbeda dengan siapapun, yaitu punya karakter khas yang membuat Allah mencintai kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika dikatakan unzila fihil Quran, di bulan Ramadan Quran diturunkan, tepatnya kapan dimulainya turun Al-Quran tersebut? Dijelaskan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu di malam penuh dengan keberkahan. Jadi Quran itu diturunkan di malam penuh dengan keberkahan. Berarti tandanya siapapun yang dekat dengan Al-Quran, apakah dekat karena mempelajarinya, dekat karena kemudian rajin membacanya, dekat karena kemudian memahami, mentadaburi dan mengamalkannya, atau dekat dengan Al-Quran karena menyampaikan pesan-pesan Al-Quran yang ada di dalamnya disampaikan kepada umat manusia, hidup orang seperti itu akan berkah. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah susah-susah nyari keberkahan. Keberkahan ada di rumah kita, di rak buku kita. Cuma kenapa berkah itu jadi mahal? Kenapa berkah itu jadi sesuatu yang susah? Kenapa berkah itu kemudian ternyata langka dalam kehidupan rumah tangga kita? Pertanyaannya, apakah sumber keberkahan itu pernah dibuka atau enggak? Kalau menikah saja rata-rata pasti tergambar ya. Apa karena nggak ingin maharnya mahal dia? Apa maharnya? Seperangkat alat sholat dibayar tunai, termasuk Qur'annya. Ini kadang-kadang jadi modus Pak, supaya maharnya enggak mahal. Padahal Rasul itu kalau mahar Pak, walaupun kemudian tidak besar, tapi berharga. Yaitu apa? Mahar berupa perhiasan yang memang diberikan kepada wanita sebagai sebuah hadiah dan penghargaan, yang kemudian wanita tersebut mesti berhati-hati, jangan mudah minta cerai, jangan kemudian mudah khulu. Kenapa? Karena orang yang khulu minta cerai, selain kemudian jika tidak punya alasan, lam yajid raihatal jannah, gak bakal merasakan wanginya surga. Jadi kalau wanita minta cerai tanpa alasan, boro-boro masuk surga, wanginya surga gak bakal dapat. Plus kalau memang dia minta cerai, maka dia harus mengembalikan mahar. Dan kalau maharnya berharga, satu mobil BMW misalnya, dia mikir juga bakal kembaliin mobil tersebut. Kenapa? Harganya misalkan 1 miliar, udah kepake misalkan, balikinnya gimana tuh? Tapi kalau seperangkat alat sholat dibayar tunai, tinggal beli lagi di pasar kan begitu ya, gampang banget. Jadi sebenarnya mahar berupa perhiasan itu biar ngiket juga.
wanita tidak mudah minta cerai, dan lelaki kemudian tidak sembarangan ngasih mahar. Walaupun kalau tidak mampu, walau khataman min hadid, kalau memang tidak mampu, monggo, walaupun cuma cincin terbuat dari besi, atau dengan kemudian hafalan Quran yang dimiliki. Tapi kalau kemudian punya, ya tadi barang berharga, sebagai sebuah upaya preventif syariat agar jangan sampai mudah meminta cerai, atau kemudian masing-masing kurang menghargai pasangan. Karena apa? Karena itu tadi, nikahnya aja cukup dengan mahar ala kadarnya. Jadi wanita boleh minta mahar, Pak, dalam pengertian ketentuan jumlah harganya. Karena mau beri berapa maharnya, saya tentukan maharnya 20 juta misalkan, boleh. Oh, matre perempuannya, bukan matre, itu ketentuan syariat, dibolehkan. Cuma wanita yang baik adalah yang memperingan. Tapi yang dimaksud dengan memperingan tersebut bukan berarti kemudian lelaki menyembarangkan, mentang-mentang diringanin seperangkat alat sholat tunai. Alat sholat dibayar tuh tunai, yaitu salah satunya Al-Quran. Kembali kepada pokok persoalan, Al-Quran. Kita mungkin menghormatinya, mengimaninya itu tadi pada seremonial. Yakin Pak, kalau Quran hari ini misalkan saya pegang lalu saya lempar, digebukin saya, betul nggak Pak? Iya. Tapi itu karena secara seremonial saya tidak menghormati Al-Quran dengan cara melemparkan. Tapi begitu isinya kemudian tidak diamalkan, pada marah nggak? Ketika seorang pejabat mengatakan haram hukumnya mendirikan negara seperti negara di zaman Rasulullah, ada yang gak marah kok? Ada yang kemudian setuju, ada yang merasa biasa-biasa saja pernyataan itu. Padahal itu adalah merupakan bagian dari seorang Muslim yang mungkin begitu menghormati dan mencintai Al-Quran, yang kalau Quran dilempar di depan mata dia juga marah luar biasa. Tetapi ada sisi di mana dia tidak mengimani isi Al-Quran, lalu kemudian ujung-ujungnya melecehkan isi Al-Quran dan tidak merasa berdosa. Dan ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena justru penghormatan hakiki adalah ketika Quran ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itu jemaah, keberkahan itu datang dari hidup di bawah naungan Quran. Kan hidup di bawah naungan Quran itu bukan Quran dijadikan payung, Pak. Kalau Quran dijadikan payung berarti tulisan-tulisan Quran dibentuk menjadi payung. Itu malah melecehkan. Hidup berkah di bawah naungan Quran itu, Quran dijadikan konsep hidup kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita hormati Quran dengan cara kemudian menempatkannya pada rak yang tinggi, kalau ada yang kemudian melemparkannya kita marah luar biasa, atau ketika ada yang membakarnya di Amerika, kan ada di Amerika hari membakar Quran. Jadi negeri yang memang negeri kafir harbi sebenarnya Bapak dan Ibu, karena mereka punya dalam satu tahun hari yang disebut dengan hari membakar Quran. Ini mirip dengan misalkan satu tahun ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau satu tahun ada hari raya Halloween misalkan. Nah, mereka tuh punya satu hari dalam satu tahun di mana di situ mereka membakar Al-Quran. Walaupun memang tidak semua orang Amerika setuju, tetapi ini sudah memasyarakat. Jadi banyak orang seperti itu membakar Quran. Kita marah, tapi kita kadang anteng-anteng aja lihat orang tidak melaksanakan saum Ramadan di bulan Ramadan, padahal itu ada dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam. Jadi jemaah, keberkahan itu di rumah kita ada dalam bentuk Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Allah nyatakan Quran turun di bulan Ramadan,
Allah nyatakan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam keberkahan. Kenapa malam keberkahan? Karena semua malaikat turun. Jadi boleh kita katakan, kalau kita lihat kondisi hakiki, kalau boleh kita katakan, karena tidak semua malaikat turun. Ada malaikat yang tetap, misalkan malaikat yang memikul aras. Jadi malaikat-malaikat tertentu semacam malaikat pemikul aras yang tidak turun. Malaikat turun, sehingga boleh dikatakan di langit itu kosong penghuni, karena semua malaikat turun kumpul di bumi. Itulah kenapa kemudian berkah. Kenapa? Karena makhluk-makhluk yang disucikan turun, dan mereka semua berdoa demi kebaikan orang yang ibadah di malam penuh dengan keberkahan itu. Dan doa mereka nggak kayak doa kita. Doa kita tuh dijamin Pak diijabah. Masalahnya kita sendiri kalau berdoa kadang-kadang ada praduga, jangan-jangan nggak diijabah. Kenapa? Karena kita tahu diri ada unsur-unsur yang belum memenuhi prasyarat dikabulkannya doa, sehingga akhirnya kita kadang-kadang tahu diri, berharap diijabah. Tetapi itu tadi, introspeksi, doa kita memang belum serius. Malaikat doanya serius semua, dan mereka dijamin diijabah. Kenapa? Enggak punya dosa. Prasyarat-prasyarat doa mereka punya semua, itu ketundukan kepada Allah. Tidak ada pembangkangan sama sekali. La ya'suna ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Beda dengan kita, banyak melawan kalau kita ini, banyak bandelnya kalau kita ini. Itulah kenapa Quran turun di malam keberkahan, karena malaikat turun di permukaan bumi semuanya, sehingga langit seolah-olah kosong tanpa penghuni. Malam apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu terkenal dengan malam Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adanya di bulan Ramadan. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Quran turun di bulan Ramadan di malam keberkahan, tepatnya malam Lailatul Qadar. Hanya Lailatul Qadar itu tepatnya tanggal berapa? Nah, disinilah kemudian para ulama menyatakan yang takilu fi layalil asr min syahri Ramadan, berpindah-pindah di asril awakhir, 10 yang terakhir bulan Ramadan. Ini hari keberapa? 14. Kami sudah bahas Lailatul Qadar agar jangan sampai kita luput, agar jangan sampai kita terkecoh oleh keadaan sehingga tidak kesempatan mendapatkan malam mulia tersebut. Itu malam yang takil, berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena memang tidak selalu di malam yang ke-27. Meski Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah, pernah bersumpah, wallah, demi Allah katanya, ini a'lamu ayu lailatin hi, aku tahu malam itu malam yang keberapa. Malam tersebut adalah malam yang ke-27, kata Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah, dan termasuk ke dalam salah satu qari ahli Quran dari kalangan sahabat. Cuma karena memang tidak ditentukan secara spesifik oleh Rasulullah, dan dalam kenyataan ternyata ada beberapa orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan malam tersebut berbeda-beda hari,
maka setiap tahunnya tidak identik di malam 27, tapi bisa kemudian berputar di malam-malam ganjil. Maka Rasul katakan, iltamisuha fi asril awakhir. Kejar malam itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kalau tidak bisa 10 hari, maka fil witri, di malam-malam ganjil. Kalau memang juga belum punya kesempatan di malam-malam ganjil, jangan luput di malam yang ke-27, meski belum tentu juga di malam itu. Maka jemaah, apa yang harus kemudian kita persiapkan agar meski nggak sempat i'tikaf, tapi kita bisa dapat malam itu? Karena apa? Karena memang idealnya si i'tikaf. Dalam fikih sunnah karya Said Sabiq, beliau sampaikan terkait erat dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Quran di malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih mulia dibanding 1000 bulan. Beliau sampaikan, ai al-amal fiha, yang dimaksud dengan lebih utama dibandingkan 1000 bulan, yaitu al-amal biha, amal perbuatan di malam itu, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan, laisa fihi lailatul qadar, bulan-bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Satu malam akan lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lain dalam amal ibadah, lebih dari 1000 bulan, di mana min sholatin wa tilawatin wa dzikr wa nahwal ibadah al-ukhra, baik dari segi sholat, tilawah, atau zikir, atau amal ibadah yang lain. Jadi menyambut malam itu memang diisi, apakah sholat mengisinya, apakah dengan tilawah baca Quran mengisinya, atau kemudian mengisinya dengan zikir. Zikir yang diutamakan, Rasul mengajarkan kepada Aisyah, ya Rasulullah, wahai baginda, bagaimana pendapatmu jika aku tahu ternyata malam ini malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Maka Rasul katakan, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar, saat kemudian kita tafakur, duduk di masjid, i'tikaf, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi Ramadan, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata siapa? Kata Rasulullah kepada siapa? Kepada Aisyah yang bertanya, apa yang harus aku baca jika ternyata malam ini adalah malam tersebut? Perbanyak doa tersebut, perbanyak zikir tersebut. Artinya apa? Artinya akan maksimal kita mendapatkan malam tersebut dengan i'tikaf, dengan diisi amal ibadah, apakah sholat, baca Quran, zikir, atau amal ibadah yang lain. Tapi masalahnya, terkadang nasib memang aneh dan unik. Sudah di masjid, mau kemudian menjaga malam Lailatul Qadar, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak dapat. Kenapa? Tidur dari mulai masuk masjid sampai datang subuh. Sementara yang di rumah macam ibu-ibu tidak i'tikaf karena suami tidak mengizinkan, tapi ternyata dapat juga. Kenapa? Saat datang malam tersebut, tepat waktu puncaknya, dia sedang dalam kondisi berdoa. Dan disinilah kita mesti memerlukan 3 hal. 3 hal terakhir. Apa yang pertama? Sidqul azimah. Tekad kuat, niat bulat, keyakinan penuh. Jadi kalau tekad bulat, niat penuh, keyakinan benar-benar mantap, artinya berarti orang ini benar-benar siap. Kalau orang ini siap dengan tekad bulat, niat penuh, artinya dia benar-benar manage amal ibadah. Makanya Pak, malam Lailatul Qadar boleh tidur nggak? Boleh. Tetapi dalam rangka apa? Mempersiapkan
Contoh, seandainya misalkan nanti malam 27 misalkan, kita ingin mempersiapkan malam tersebut agar maksimal. Selepas isya tarawih misalkan, selepas tarawih lalu kemudian makan, sebentar makan langsung tidur sebentar. Untuk apa? Persiapan. Karena persiapan itu bagian dari komitmen. Contoh, persiapan bagian dari komitmen. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, dalam sahur ada keberkahan. Kenapa dalam sahur ada keberkahan? Karena ada komitmen. Orang sahur kemungkinan besar sangat kuat untuk berpuasa. Kenapa? Sudah ada persiapan matang. Sungguh-sungguh dia. Kenapa? Mempersiapkan diri, jangan sampai kalah nanti. Coba kalau tidak sahur, ada aja alasan. Kenapa lemes kagak sahur? Jadi dia mencari-cari alibi. Atau kalau tidak mencari alibi, dia kemudian terlihat memang kurang siap, sehingga akhirnya sanggup sampai kemudian sore, tetapi dengan kepayahan dibandingkan orang sahur lebih kuat. Kenapa? Punya persiapan matang, sudah mempersiapkan diri. Mereka kemudian benar-benar mengatur bahwa kemampuan fisik terbatas, maka mesti diperkuat dengan sahur. Tapi kalau kemudian tidak sahur meski kuat, itu tadi ada banyak godaan, ada banyak alasan. Kalau sampai di maghrib, kadang-kadang fisiknya kelelahan. Kenapa? Kurang komitmen, kurang persiapan, sehingga bisa jadi berantakan. Nah, orang yang sidqul azimah, tekadnya kuat, bulat penuh, punya keinginan mantap, imannya benar-benar harus dapat malam Lailatul Qadar di Ramadan ini, karena belum tentu Ramadan tahun depan bakal ketemu. Maka dia manage malamnya dengan baik. Kalau perlu tidur dulu. Iktikaf misalkan dari mulai maghrib, begitu kemudian selesai tarawih di masjid, langsung ke pojokan, siap tidur. Tidur dulu sebentar, sejam 2 jam. Lalu kemudian supaya tidak kebablasan, pasang alarm, atau kemudian pesan sama panitia, bangunkan jam sekian. Gak bangun juga, siram pakai air. Itu kan yang disebut dengan apa? Komitmen. Sidqul azimah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad, tawakal sama Allah. Berarti kalau sudah punya tekad, ada rencana, ada tawakal. Yaitu apa? Ada upaya, ada ikhtiar, ada usaha. Insya Allah, Pak. Jadi malam tersebut boleh tidur boleh, tapi jangan kebablasan. Persiapan. Maka karena persiapan, ancang-ancang harus bangun jam berapa? Siapa yang bakal membangunkan? Tahu keblok? Maka pesan sama orang. Kalau susah juga bangun, sampaikan pesan. Saya nggak bakal marah kalaupun kemudian disiram. Itu yang disebut dengan apa? Komitmen. Yang kedua, mujahadah. Sungguh-sungguh merangkai kesungguhan dalam ibadah. Nah, Rasul sampaikan, ini bukan ucapan Rasul, tapi kesaksian Aisyah. Kalau Rasul di 10 yang terakhir, maka beliau sadami ajarah wa aiqala ahlah wa ahya lailah. Kalau sudah 10 yang terakhir, Rasul sadami ajarah, lebih mengencangkan tali ikat pinggang. Ini maksudnya kinayah, bukan hakiki. Mengenyangkan tali ikat pinggang itu bukan ikat pinggang kita diperkencang, bukan. Walaupun secara hakiki bisa juga, yaitu apa? Celana kita diperkuat biar enggak kemudian sering kumpul sama istri. Karena gawat juga malam Lailatul Qadar sering kumpul sama istri. Kenapa? Susah iktikaf, betah di rumah. Itu yang pertama kalau secara hakiki. Kalau secara kinayah artinya ada kesungguhan. Mujahadah, manjahada fina lanahdiyanahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan yang disebut dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bersungguh-sungguhlah dalam merangkai amal ibadah. Semua amal ibadah coba kita laksanakan di malam itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, wa aiqadha ahla, supaya ada semangat ibadah bareng sama keluarga. Kalau perlu, aiqadha ahla ini adalah anak istri dibawa iktikaf semua. Supaya apa? Supaya semangat. Karena Rasul pun aiqadha ahla itu artinya membangunkan keluarga, biar keluarga berjamaah bareng-bareng bersama kita. Jika kemudian dalam kondisi pandemi kemarin, ya berarti di rumah, karena mestinya ditutup. Tapi kalau sudah kemudian dibuka, iktikaf tidak bisa dilakukan di rumah. Wa antum akifuna fil masajid, dan ketika kalian iktikaf di masjid, itu Quran. Artinya apa? Iktikaf hanya ada di masjid, tidak bisa di musola di rumah kita, kalaupun kita punya musola di rumah. Jadi itu yang kedua. Wa aiqadha ahla, bangunkan keluarga biar semangat, biar bareng-bareng. Karena kalau berjamaah itu semangat dan bisa saling mengingatkan. Kemudian yang ketiganya adalah wa ahyal lailah, dihidupkan malamnya. Artinya walaupun tadi sudah dikatakan boleh tidur, tidur adalah kebutuhan. Kalau ngantuk berarti manusiawi, kita masih manusia, maka butuh tidur, ada tabiat ngantuk, tetapi tidak sepanjang malam. Kenapa? Wa ahyal lailah, karena malamnya dihidupkan. Artinya sahirul layal, begadang. Tapi begadangnya bukan jaga malam. Kalau jaga malam kan sambil main catur. Dapat malam Lailatul Qadar, dapat di mana? Di pos ronda. Sambil apa? Sambil main catur. Itu namanya Lailatul Qadar. Itu yang kedua, mujahadah. Dengan menghidupkan malam dengan amal ibadah. Jadi ada yang disebut dengan sidqul azimah, tekad yang bulat, keinginan yang kuat, hati yang sudah mantap, niat benar-benar harus. Yang kedua, mujahadah, ada upaya maksimal, berjuang habis-habisan. Karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun depan, maka amal ibadah ditingkatkan di 10 yang terakhir. Yang terakhir adalah benar-benar terakhir, yang disebut dengan inayah. Kalau sidqul azimah niat, kalau mujahadah kesungguhan, apa itu inayah? Tetangga sebelah. Inayah itu pertolongan Allah. Kalau sudah niat kuat, lalu kemudian mujahadah tapi nggak ditolong oleh Allah, dari malam pertama Ramadan, Pak, saya ingin benar-benar maksimal. Rasul hanya 10 terakhir atau 20 terakhir, saya mah 30 hari bakal iktikaf. Datang Ramadan langsung kemudian tinggalkan dunia, iktikaf. Bukan di sini iktikafnya, di Masjidil Haram sambil umroh. Kalau nggak ditolong sama Allah, pada saat datang bulan Lailatul Qadar ketiduran di hotel. Jadi udah di hotel tidur pula begitu ya. Kenapa? Karena tidak ditolong oleh Allah, tidak didapatkan taufik dari Allah. Makanya bukan cuma usaha, bukan cuma niat, minta sama Allah. Kayak pernah saya sampaikan, sabar itu ikhtiar, harus jadi orang sabar. Diikhtiarkan sabarnya, tahan diri. Tapi sabar pun bagian dari anugerah. Makanya kita minta afrigh alaina sabra, ya Allah anugerahkan sabar. Begitupun dengan syukur, dapat rezeki bersyukurlah. Upayakan jadi orang bersyukur. Apakah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, apakah dengan cara berbagi atau meningkatkan amal ibadah. Yang jelas bersyukurlah, upayakan hidup dalam kondisi bersyukur. Tapi jangan lupa a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang namanya ingat sama Allah itu petunjuk. Yang namanya bersyukur juga bagian dari anugerah. Termasuk ibadah bisa beres karena memang dianugerahkan oleh Allah. Maka termasuk Lailatul Qadar, dia adalah anugerah, bukan sekedar pencapaian, tetapi sebuah pencapaian yang diserahkan sama Allah hasilnya. Ya Allah, aku sudah berusaha, niat tekad bulat. Seandainya kemudian ternyata aku lalai juga, di malam utama itu kita ternyata malah lalai, ya mudah-mudahan digerakkan oleh Allah segera sadar. Atau dalam kelalaian
kita masih tetap kemudian mendapatkan kebaikan malam tersebut walaupun tidak sempurna, atau benar-benar Allah membimbing meski tidak terlalu rajin sholat tarawih misalkan Pak, nggak terlalu rajin sholat tarawihnya, kadang tarawih kadang kagak, tapi begitu kemudian datang malam tersebut dilarangnya Pak, dilarang apa Pak? Ternyata di malam itu full dia, dari mulai maghrib nggak berhenti ibadahnya sampai subuh, padahal di malam yang lain itu kadang muncul kadang kagak, nggak ada alasan sih kerja misalkan, tapi di malam itu dilalahnya benar-benar dia sempat waktu, tekadnya lagi kuat, ikhlasnya lagi penuh, kesempatan nggak ada kemudian yang namanya mengganggu, istri mengizinkan dan sebagainya, diem di masjid, ibadahnya full, masya Allah. Ini namanya hadiah. Ini namanya hadiah. Makanya itulah sebabnya kita butuh pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah jadikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan kita diselamatkan. Allah jadikan kita sebagai hamba yang siaman muttaqin, saum orang yang bertakwa. Allah jauhkan kita dari dosa, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah terima semua amal saleh kita, dan Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Allah maklumi semua bentuk kemaksiatan dan kemungkaran kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan dirinya dan mendapatkan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.